President of FIFA has pledged to help reform and transform Indonesian football after the country saw one of the worst disasters in the sport's history. AFC cari muka dengan sekarang puji Indonesia, tapi malah kena hujat 4 negara top Eropa yang membuat AFC sudah tak dipercayai lagi. Ya, perselisihan antara Indonesia dengan berakhir hingga AFC masih belum menemukan titik yang terang. Meskipun FIFA secara mengejutkan telah memberikan reaksinya kepada semua bahwa permintaan menggelar laga kontra Indonesia versus Bahrain yang akan digelar di Jakarta dan memintanya dipindahkan ke tempat yang netral ternyata tak digubris oleh FIFA. Oleh sebab itu, saat ini yang menjadi acuan besar adalah antara Indonesia dengan pihak AFC sendiri. Bagaimana begitu? Kita tahu sendiri Presiden AFC adalah orang Bahrain dan jelas mereka berpihak kepada Bahrain. Di mana hal itu terkuak setelah Indonesia yang menuliskan protes keras terhadap AFC dengan wasit botak yang memimpin pertandingan kala itu tak digubris sama sekali oleh pihak AFC, padahal jelas-jelas wasit botak berat sebelah. Namun malah sebaliknya. Permintaan yang tak masuk akal dari Bahrain yang meminta agar venue pertandingan antara Indonesia kontra Bahrain yang akan digelar di Jakarta malah ada pertimbangan. Namun untuk saat ini entah mengapa, sang Presiden AFC memuji Indonesia. Namun hal itu membuat kita semakin jijik, sebab semua telah tahu apa yang terjadi. Bahkan dari kelicikan AFC yang ingin menjatuhkan Indonesia mendapatkan kecaman dari 4 negara top Eropa seperti Jerman, Belanda, Inggris, dan Spanyol. Hal yang tak terlepas dari kemenangan Qatar serta pemain terbaik mereka yang dianggap pemain terbaik sih kata mereka seperti Akram Afif, yang mendapatkan gelar pemain terbaik. Nama jelas jika kita menilai dan kita semua bisa menilai bahwa pemain satu ini apa sih? Tak lebih baik dari Son Heung-min, ataupun Takefusa Kubo, Ayase Oda, ataupun Wataru Endo. Lantas seperti apakah ujian AFC dan kecaman 4 negara Eropa yang sangat membenci AFC? Simak terus berita selanjutnya. Ya, tidak menutup balasan jika penambahan kuota Piala Asia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ditambah oleh FIFA, dan membuat tim-tim di Asia ingin memanfaatkan peluang itu sebaik mungkin agar bisa tembus ke Piala Dunia. Termasuk juga dengan tim-tim yang ada di Timur Tengah, di mana mereka sangat ingin untuk bisa tembus, namun sayangnya kesalahan yang mereka buat adalah dengan cara yang tidak baik, yakni dengan cara melakukan kebutuhan finansial kan mereka banyak fulusnya. Dan bukan rahasia lagi jika tim-tim yang ada di Timur Tengah sangat condong untuk hal tersebut. Seperti contohnya pada saat kualifikasi Piala Asia, AFC memilih wasit-wasit dari tim Timur Tengah untuk memimpin laga pertandingan. Dan hal ini benar-benar terjadi dan sudah banyak yang sudah merasakan dampaknya dari kepemilihan wasit yang tak wajar yang memang 90% berasal dari Timur Tengah. Sebuah fakta yang membuktikan seperti timnas Jepang yang mengatakan bahwa tim-tim Timur Tengah memang sering banget diuntungkan oleh wasit-wasit yang berasal dari Timur Tengah juga. Akan tetapi melihat secara kualitas mereka jauh di bawah Jepang. Terbukti jika kita melihat fase grup Piala Dunia hanya sedikit sekali tim-tim dari Timur Tengah yang tak lolos dari fase grup, bahkan mereka terpuruk di dasar klasemen. Dan tim-tim yang sering lolos dan memang layak seperti timnas Korea, timnas Jepang, bahkan timnas Australia. Karena memang kualitas mereka dia berkualitas. Sesuatu yang membuktikan bahwa memang kualitas tidak bisa dibohongi karena kita sendiri bisa melihat bagaimana kualitas tim-tim di Timur Tengah yang levelnya hanya gitu-gitu aja. Kan gitu. Ya, jika kita melihat timnas kita sendiri, untuk saat ini timnas Indonesia dapat dikatakan dalam fase berkembang.
Dan memang kualitas Indonesia juga cukup bagus untuk menghadapi tim Piala Dunia. Semacam Arab Saudi dan Australia kemarin yang bisa kita imbangi. Namun tak terlepas dari itu semua sangat wajar jika Presiden AFC menganggap bahwa Indonesia akan menjadi ancaman yang serius. Karena Indonesia disebut sebagai tim yang paling progresif di Asia. Sehingga banyak yang memprediksi jika timnas Indonesia dalam beberapa tahun ini akan menjadi tim yang menakutkan di Asia. Bahkan media ESPN menyebut bahwa tang raksasa Asia itu sedang terbangun dari tidurnya, yakni Indonesia. I think that Indonesia in general is a sleeping giant and that with these plans you definitely will be one of the giants, not sleeping but just a giant. Jelas hal ini membuat ancaman besar bagi tim-tim yang khususnya yang ada di Timur Tengah. Tak heran jika timnas Indonesia paling banyak mendapatkan sorotan dari media-media luar negeri. Hal itu terbukti pada saat laga antara timnas Indonesia versus Cina kemarin yang disiarkan hingga 141 negara. Gokil bukan? Ya, dari sekian banyak negara yang menyaksikan bahwa AFC ini penuh dengan kontroversi. Tak hanya laga Indonesia kontra Bahrain yang menjadi sorotan. Pada saat belajar AFC kualifikasi U17 pada saat Indonesia melawan Kuwait yang terindikasi benar-benar ingin mempersulit jalannya Indonesia dengan cara permainan yang kasar yang dilakukan para pemain dan sangat sering dilakukan. Lantas dengan hal tersebut entah tahu mengapa tiba-tiba Presiden AFC memuji perkembangan timnas Indonesia. Seperti yang dikutip dari situs AFC yang mengatakan jika Indonesia harus menjadi contoh bagi negara-negara lain soal bagaimana mengembangkan para pemain muda. Terlebih Presiden AFC juga memuji langkah cepat PSSI dalam membangun sebuah organisasi. Hanya sedikit tempat di dunia yang mempunyai begitu besar terhadap olahraga indah ini selain Indonesia. Kami yakin PSSI dan pemerintah Indonesia akan memberikan panggung yang sangat baik bagi para bintang sepak bola di masa depan untuk tampil bersinar. Ucap Salman bin Ibrahim Al Khalifa seperti yang dikutip dari situs AFC. Ya, apa yang telah diungkapkan oleh Presiden AFC, Salman justru membuat semuanya ditambah jijik. Terlebih AFC sendiri mendapatkan kecaman keras atas terpilihnya Akram Afif sebagai pemain terbaik Asia 2024. Karena sebagai informasinya, penghargaan ini dilalui dengan voting yang dilakukan oleh 63 juri asal Asia yang terdiri dari nama-nama terkemuka di dunia sepak bola termasuk 42 jurnalis atau pengamat sepak bola Asia yang mewakili 42 negara AFC. Di mana Akram Afif menerima 180 poin atau 18% dari total poin untuk menjadi pemain Asia Barat pertama yang memenangi penghargaan ini sejak pertama digelar pada tahun 2013. Namun dari segi kualitas jelas pemain asal Korea Selatan San Heung-min menurut kami berada di atas Akram Afif. Atas dasar tersebut tak heran jika 4 negara di Eropa seperti Inggris, Belanda, Spanyol, dan Jerman menganggap bahwa Akram Afif masih berada di bawah Takefusa Kubo, San Heung-min, ataupun Mitoma, dan Ayase Ude yang bermain di Eropa juga sangat layak untuk meraih gelar pemain terbaik Asia. Maka tak heran jika nama AFC menjadi sasaran empuk berbagai kecaman yang dilakukan oleh 4 negara tersebut karena menganggap sekali lagi mereka mengandalkan finansial untuk memenangkan sebuah pertarungan yang dianggap kurang fair jika dilihat dari segi kualitas yang sangat jauh berbeda.